محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم يسر لنا أمورنا كلها آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah As-Saffat, yaitu bisa dilihat pada halaman 448 surat As-Saffat ayat 52 sampai ayat 76 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 53 mitna boleh dibaca mutna, jadi mimnya di dhammah. Kemudian a'inna di bagian akhirnya itu hamzah pertama boleh dihapus menjadi inna lamadinun. Kemudian ayat 56 laturdin boleh ditambah ya menjadi laturdini, panjang. Kemudian ayat 60 lahwa, haknya boleh disukun menjadi lahwa. Kemudian ayat 66 famaliuna boleh dibaca naql. Bagaimana? Yaitu famaluna, karena hamzahnya dihapuskan, kemudian harakat hamzah dipindahkan kepada lam. Kemudian ayat 74 mukhlasin, tadi saya baca mukhlisin, ya, lamnya boleh di fathah atau di kasrah, tapi terjemahnya jadi berubah. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas.
Pada ayat sebelumnya dijelaskan kondisi ahli surga saling bertanya sesama mereka, bagaimana dulu kondisi di dunia. Kemudian salah satu ahli surga mengatakan, saya dulu di dunia punya seorang rekan, tapi rekannya itu kafir. Nah, si kafir mengatakan apa ketika di dunia? Ini yang dibahas pada ayat 52. Yaqulu, si kafir itu mengatakan, a'innaka, apakah sesungguhnya kamu wahai muslim, laminal musaddiqin, sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan, yaitu membenarkan adanya kebangkitan setelah kematian. Maka dia merasa aneh, dia mengatakan, aidza, apakah jika mitna, kami telah mati, wa kunna turaban, dan kami telah menjadi debu, wa idhaman, dan menjadi tulang belulang, inna, apakah sesungguhnya kami lamadinun, sungguh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan dibangkitkan kemudian dibalas dengan amalan masing-masing. Maka ayat 52 53 ini masih bersambung dengan ayat sebelumnya, nggak bisa diputus. Lah kenapa kita putus kemarin? Karena nisab kita satu halaman sudah selesai. Nah, sehingga harus kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Jadi ringkasnya, orang-orang beriman itu saling bertanya sesama mereka di dalam surga tentang kondisi mereka di dunia, termasuk juga membicarakan rekan kafir yang akhirnya tidak ikut bersama-sama masuk surga. Si kafir mengatakan, apakah kamu beriman kalau ada kebangkitan setelah kematian? Jadi orang kafir itu susah untuk menerima informasi bahwasanya setelah mati ada kehidupan lagi. Susah bagi mereka. Adapun kita orang-orang beriman, apakah susah menerima informasi ini? Sama sekali tidak. Kenapa? Kita sudah punya kaidah, Allah itu maha kuasa. Jadi mau apapun diinformasikan oleh Allah, kita percaya. Ada surga, ada neraka, percaya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua, kita percaya. Kenapa? Ada dalilnya. Wang syaqqal qamar. Jadi pokoknya kalau ada dalilnya, kita umat Islam itu tidak susah untuk menerima informasi dari Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa orang itu kalau mati nanti akan menjadi tanah dan menjadi belulang-belulang. Kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk utuh tubuhnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk utuh tubuhnya? Menurut satu hadis, para nabi itu jasad-jasadnya tidak digerogoti oleh bumi. Ajsadal anbiya. Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, harrama 'alal ardi, mengharamkan bumi, an ta'kula ajsadal anbiya, untuk menggerogoti jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud. Tapi saya jujur, hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Banyak ulama mensahihkannya, termasuk Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Namun guru saya dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Adawi, mengatakan sanadnya dhaif. Nah, karena sanadnya dhaif, ya tidak bisa diyakini kebenarannya. Tapi seandainya betul para nabi itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah, yaitu bagi Allah sangat mudah, tidak susah sama sekali. Tapi kita kan nggak bisa membuktikan kan? Karena kita nggak boleh menggali jasadnya Nabi Muhammad, kuburannya Nabi Muhammad, pengen lihat apakah jasadnya masih utuh ataukah tidak. Nggak boleh, itu nggak sopan kayak begitu. Seandainya boleh, ya boleh kita buktikan, kemudian supaya kita ngerti ya apakah betul jasad Nabi itu masih utuh sampai sekarang atau tidak. Dan terbukti beberapa kali orang melihat ada jasad-jasad yang sudah dikubur beberapa puluh tahun tapi dibuka masih utuh. Tapi kan kita baru mengetahuinya beberapa puluh kan, belum beberapa ratus, belum beberapa ribu. Nah, kalau jasadnya Nabi Muhammad SAW itu sudah 1400 tahun. Kemudian ada hadis yang secara umum menunjukkan bahwa semua manusia tubuhnya digerogoti oleh bumi. Kullu bani Adam, semua manusia, semua ya'kuluhu turab, digerogoti oleh tanah, illa ajbadz dzanabi, kecuali tulang ekornya. Dan dari tulang ekor itu dia akan diciptakan dan dirakit lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang ada hadis sahih, disepakati sahih, mengatakan semua manusia tubuhnya digerogoti tanah.
Sementara ada hadis yang diperselisihkan ulama mengatakan kecuali para nabi. Nah ini karena hadisnya diperselisihkan, kita nggak bisa apa? Menjadikannya sebagai dalil yang kuat. Ya bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tinggal besok kita tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah betul engkau pernah mengatakan hadis tersebut? Kalau betul ya berarti memang hadisnya sahih. 54. Qala si Muslim mengatakan, hal antum, apakah kalian wahai rekan-rekan ahli surga, muttali'un, mau melihat, yaitu melihat nasibnya teman kafir tadi. Fattala'a, maka dia pun melongok atau melihat dari atas dari surga. Fara'ahu, maka dia melihat si kafir tadi fi sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim, yaitu nama lain dari neraka jahanam. Jadi si Muslim ini ngajak teman-temannya, yuk nengok yuk di neraka. Apakah teman saya yang kafir dulu di dunia ada nggak di neraka? Kok di surga nggak ada bersama kita? Nah ternyata setelah dilongok dari atas, ternyata betul-betul kelihatan tuh orangnya disiksa di neraka. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa ahli surga bisa melihat orang yang ada di neraka. Padahal neraka itu pintunya ditutup atau dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal neraka itu sangat dalam sekali, sedalam-dalamnya. Dilemparkan dari atas sampai ke dasar neraka itu 70 tahun belum cukup. Lah kok bisa melihat? Jangan tanya saya, wong ini masalah gaib. Yang penting Allah menginformasikan bahwa ahli surga bisa melihat ahli neraka, cukup, selesai. Dan itu bagi Allah tidak susah sama sekali. Sekarang buktinya kita orang Indonesia melihat orang yang sedang tawaf di Mekah bisa juga kok. Tinggal klik Mbah Google, lihat di YouTube, nanti ada orang-orang tawaf kelihatan. Orang yang nggak pernah tahu YouTube bingung, loh kok bisa? Kamu di Jawa melihat orang tawaf di Mekah? Nggak bisa masuk akal menurut dia karena nggak pernah tahu YouTube. Tapi yang tahu YouTube bagi dia, oh gampang. Ya memang ada apa? Televisinya di sana yang kemudian disiarkan sampai ke Jawa. Nah sama juga kalau di dunia bisa begitu, di surga lebih gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 56. Qala si Muslim berkata, tallahi demi Allah, in kita sungguh nyaris kamu itu laturdini, sungguh membinasakan saya. Maksudnya dia ngomong kepada temannya yang kafir tadi, hei si kafir, kamu sekarang masuk neraka disiksa oleh Allah. Andai saya dulu di dunia ikut kamu, sungguh saya binasa. Untung saya masuk ke masjid, nggak ikut gereja kepada kamu. Coba saya ikut ke gereja sama kamu, wah udah, saya binasa seperti kamu. Walaula, dan kalaulah tidak nikmatu Rabbi, nikmat dari pemeliharaku, lakuntu, sungguh adalah aku minal muhdarin, termasuk orang-orang yang dihadirkan, yaitu dihadirkan di dalam siksa neraka. Maka si Muslim ini mengakui bahwa dia masuk surga semata-mata karena apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang beriman itu selalu bersyukur sama Allah. Di dunia bersyukur, di akhirat pun masih apa? Bersyukur. 58. Afama nahnu, maka apakah kami ini bimayyitin, akan mati lagi padahal kita sudah masuk surga? Maksudnya nggak mungkin. Illa kecuali mautatanal ula, kematian kami yang pertama dulu yaitu di dunia. Wa ma nahnu, dan tidaklah kami bimu'adzabin, orang-orang yang akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadza, sesungguhnya ini yaitu masuk surga, selamat dari neraka, lahwa, sungguh dia itu al-fauzu, keberuntungan, al-azim, yang besar. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah kami di surga akan mati padahal sudah diberi nikmat oleh Allah seperti ini? Ini pertanyaan bukan pertanyaan untuk minta jawaban, bukan, tapi pertanyaan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Apakah mungkin kita yang sudah dikasih nikmat oleh Allah, diridhoi oleh Allah seperti ini, kemudian akan mati lagi? Ya nggak mungkin lah. Kenapa nggak mungkin? Karena Allah sudah ridho. Kalau Allah mematikan kami, berarti ridhonya dicabut. Padahal Allah sudah menjanjikan, kamu wahai ahli surga, kami kasih ridho dan tidak akan kami murka selama-lamanya. Maka ahli surga yakin betul bahwa kalau sudah masuk surga nggak ada mati. Maka pertanyaan ini bukan pertanyaan untuk ragu-ragu atau butuh jawaban, bukan. Tapi semata-mata pertanyaan untuk tahadduts bin ni'mah, menceritakan nikmat Allah. Dia sampaikan nikmat Allah kepada dia, diberitahukan kepada temannya yang masuk neraka tadi, naudzubillahi min syarri dzalik.
Kemudian istilah fauzul azim, keberuntungan yang besar, ini kita temukan dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali sampai 13 tempat. Ada 3 istilah. Pertama, fauzul azim, keberuntungan yang agung, ada 13 tempat. Yang kedua, al-fauzul mubin, keberuntungan yang nyata, ada 1 tempat, surat Al-An'am. Yang ketiga, al-fauzul kabir, keberuntungan yang besar, ada 1 tempat pada surat Al-Buruj. 3 istilah ini, fauzul azim, fauzul mubin, fauzul kabir, maksudnya sama, yaitu apa? Masuk surga, selamat dari neraka. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat 61, limithli hadza, untuk semisal ini, yaitu keberuntungan yang besar tersebut, falyamal, maka hendaklah beramal, al-amilun, orang-orang yang beramal. Artinya orang beramal semestinya tujuannya ini, masuk surga, selamat dari neraka. Kalau tujuannya bukan itu, berarti amalnya adalah angan-angannya itu angan-angan yang rendah. Orang rajin sedekah misalnya, kenapa? Supaya viral saya ahli sedekah. Itu angan-angan sangat rendah. Nggak akan dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala, nggak masuk surga. Sehingga Allah berpesan di sini, kalau kamu beramal, beramallah untuk tujuan mendapatkan fauzul azim. Termasuk kita ngaji sekarang ini, hendaklah niatan kita untuk apa? Mendapatkan fauzul azim. Karena duduk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ditafsirkan, itu termasuk mendapatkan pahala. Nah, pahala itu yang menghantarkan ke dalam surga. Okay. Maka niatan kita harus diperbaiki. Semua amalan kita, aktivitas kita, niatkanlah untuk cari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama berselisih pendapat. Ayat 61 ini merupakan kalam Allah atau perkataan ahli surga. Sebagian ulama mengatakan ini perkataan ahli surga tadi. Jadi setelah dia ngomong bahwasanya saya masuk surga ini adalah keberuntungan yang besar, dia lanjutkan, seperti keberuntungan saya inilah orang beramal hendaklah beramal. Tapi yang sudah tidak bisa beramal lagi, yang sudah ada akhirat nih. Maka kata Imam At-Tabari, lebih bagus kalau ayat 61 ini bukan dikatakan sebagai perkataan penghuni surga, tapi ini kalam dari Allah. Allah berpesan setelah Allah menceritakan kondisi ahli surga, maka Allah kemudian berkomentar. Ini kondisi ahli surga kayak gini. Kemudian Allah berkomentar, seperti inilah kalau mau beramal. Dan tafsiran Imam Tabari ini, bahwa ini adalah perkataan Allah, ini tafsiran yang sangat kuat, karena sesuai dengan surat Al-Mutaffifin ayat 26. Allah mengatakan, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Kalau ayat itu jelas, itu adalah perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mirip dengan ini pun juga perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu kisah Imam Syafi'i ketika wafat, konon wallahu alam, beliau membaca ayat ini, limithli hadza falyamalil amilun, kemudian wafat. Seolah-olah beliau berisyarat, kalau mau mendapatkan mati yang baik seperti saya, beramallah seperti amalan saya. Nah, amalannya Imam Syafi'i apa? Ya, mempelajari Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga mengamalkan Quran hadis, itulah amalan yang harus dilakukan oleh seorang muslim selama hidup di dunia. Ayat 62. Adzalika, apakah itu khairun, lebih baik, nuzulan, hidangannya, am ataukah syajaratuz zaqqum, pohon zaqqum yang ada di dalam neraka. Jadi Allah bertanya, menyuruh mikir ya. Kalau orang masuk surga, hidangannya kira-kira lebih bagus atau orang yang diberi makan pohon zaqqum. Nah, pohon zakum ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu adalah 1 pohon saja dalam neraka. Nggak ada pohon lain kecuali 1 itu. Dan ini pendapat sebagian ulama. Mereka mengatakan, di dalam neraka ada 1 pohon. Tapi pohonnya sangat besar, sehingga pohon ini merambah seluruh jenis neraka. Neraka kan ada beberapa macam kan. Nah, semua jenis neraka terpayungi oleh pohon ini. Pohon zakum ini. Sehingga dimanapun tempat ketemu pohon ini. Sama dengan di surga. Di surga ada pohon namanya pohon tuba, sangat besar sekali. Pohon tuba ini, semua penghuni surga mendapatkan cabang atau ranting dari pohon tersebut. Bayangkan, besarnya surga kan nggak kebayang. Nah, sebesar surga seperti itu di dalamnya ada 1 pohon yang
semua cabangnya terkena pohon tadi. Betapa besarnya pohon tadi nggak bisa terbayang juga. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan pohon tuba ada orang berkendara naik kuda melewati bawahnya pohon tuba. 100 tahun tuh nggak bisa kelar-kelar untuk lepas dari naungan pohon tadi, Pak. Kalau pohon di dunia paling naungannya berapa meter sih? 1 meter, 2 meter, 3 meter. Saya nggak pernah nemukan pohon di dunia naungannya sejauh 1 kilo, itu nggak pernah, Pak. Nah, di surga ini 100 tahun berjalan naik kuda cepat nih, tapi masih nongok di atas, masih di bawah naungan pohon tadi, nggak lepas-lepas. Ini betapa besarnya pohon tuba. Kemudian pohon zakum ini, kalau mau penjelasan rincinya, nanti silahkan dilihat pada surat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya secara terperinci, tetapi di sini pun juga diperinci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya carikan ya ayat-ayat yang bicara zakum. Bisa dilihat pada surat Ad-Dukhan ayat 43, demikian juga pada surat Al-Waqi'ah ayat 52. Baik, kita lanjutkan. Ayat 63, inna sesungguhnya kami ja'alnaha, kami telah menjadikan pohon zakum fitnatan sebagai ujian lidh-dhalimin, bagi orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang kafir. Yang dimaksud ujian itu adalah dengan adanya informasi pohon zakum, maka orang kafir tambah kafirnya. Mereka mengatakan kepada orang-orang muslim, hei orang-orang muslim, Muhammad itu temanmu itu mengatakan bahwa nanti kalau kami masuk neraka ada pohon zakum, padahal pohon itu terbakar oleh api, ya berarti nggak akan muncul pohonnya. Nah, mereka mengejek seperti ini berarti tambah kafirnya. Itulah yang dimaksud apa? Fitnatan, ujian. Ujian maksudnya tambah kafir gara-gara pohon zakum ini. Adapun orang beriman, turun ayat tambah iman. Maka Allah membalas perkataan orang kafir tadi dengan ayat 64. Innaha, sesungguhnya pohon itu, syajaratun adalah satu pohon, takhruju yang keluar, fi aslil jahim, pada dasar neraka jahim. Nah, kembali ke pendapat tadi ya. Pendapat pertama mengatakan pohon zakum itu satu pohon saja. Pendapat yang kedua mengatakan pohon zakum tidak hanya satu pohon, tapi ada beberapa pohon. Di neraka sana ada pohon zakum, di neraka bagian sana ada pohon zakum lagi. Karena zakum itu adalah jenis. Kayak misalnya pohon mangga. Pohon mangga kan tidak cuma satu kan. Dimanapun kita menemukan pohon mangga. Di Solo ada pohon mangga, di Jawa Barat ada pohon mangga. Nah, pohon zakum juga seperti itu. Maka ada dua pendapat atau ada dua kemungkinan. Kemudian ayat 65, tal'uha, mayangnya ka'annahu, seolah-olah ru'usus syayatin, kepala-kepala setan. Maksudnya mayangnya pohon zakum ini sangat jelek sekali untuk dipandang dan sangat mengerikan. Orang Arab kalau menyebutkan sesuatu sangat jelek itu diibaratkan seperti kepala setan. Jadi misalnya ada orang masak roti ini amburadul bentuknya. Maka menyebutnya apa? Rotimu kok kayak kepala setan. Maksudnya apa? Sangat jelek sekali bentuknya. Sehingga ringkasnya pohon zakum ini bentuknya jelek, satu, baunya busuk, ini dua, rasanya jelek juga, jelek tiga-tiganya, jelek rasa, jelek bau, jelek pandangan atau bentuk. Na'udzubillahi min syarri dzalik, mengumpulkan tiga kejelekan. Ayat 66, fa innahum, maka sesungguhnya mereka la'akiluna, mereka akan makan minha, dari pohon zakum, famaluna, lalu mereka akan memenuhi minha, dari pohon zakum tadi, al-butun, perut-perut mereka. Muncul pertanyaan, rasanya jelek, baunya busuk, pandangannya sangat tidak menyenangkan, kok dimakan? Maka jawabannya adalah karena tidak ada makanan yang lain. Dan ini sekaligus menunjukkan kepada kita Allah menyiksa ahli neraka dengan lapar yang sangat dahsyat. Saking laparnya tidak bisa menahan kelaparan tadi kecuali memakan pohon zakum tadi. Gampangnya gini, Pak. Panjenengan berada di tengah-tengah padang pasir, nggak ada minuman sama sekali. Padahal panjenengan berjalan kaki karena onta panjenengan hilang. Berjalan kaki, haus, nggak ada air sama sekali. Adanya pipis panjenengan. Nah, kira-kira diminum atau tidak? Kalau terpaksa pasti diminum.
Nah, sambil mites hidungnya gini, hidungnya gini, sambil minum apa? Pipisnya sendiri. Kenapa? Haus sudah mau mati. Ada seorang ulama cerita, saya lupa namanya, kalau nggak salah Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim, dia mengatakan, saya keliling dunia untuk cari ilmu, sampai saya mengalami minum pipis saya sendiri 2 kali. Masya Allah. Itu karena dulu perjalanan di padang pasir. Kalau sekarang kan kita nyaman, belajar kemanapun, naik pesawat, naik mobil, enak. Zaman dulu jalan kaki. Sampai minum kencingnya apa? 2 kali. Nah, ini jawabannya. Jadi sangat dahsyatnya lapar, sangat dahsyatnya haus, akhirnya mereka terpaksa makan pohon zakum. Kengerian pohon zakum disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Lau anna qatratan minaz zakum," andai satu tetes pohon zakum qatarat fi darid dunya, menetes ke bumi, ke dunia, la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum, pasti akan merusak seluruh penghidupan penghuni dunia. Fa kaifa biman taqumu ta'amah, bagaimana lagi nasibnya orang yang makan langsung dari pohon zakum, padahal itu cuma satu tetes saja. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi kalau Allah teteskan pohon zakum di dunia, maka seluruh bumi ini akan rusak semuanya. Tidak ada makanan yang bisa menjadi terasa lezat gara-gara sudah terpengaruh satu tetes pohon zakum tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanan penghuni neraka kita temukan ada 3 macam. Yang pertama zakum, yang kedua dori pada surat Al-Ghasyiyah ayat 6, yang ketiga ghislin pada surat Al-Haqqah ayat 36. Dan ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena neraka itu memang bermacam-macam, sehingga siksanya juga bermacam-macam. Kemudian ayat 67, "Tsumma," kemudian, "inna," sesungguhnya, "lahum," bagi mereka, "'alaiha," atas makan zakum tadi, "la syauban," sungguh ada campuran, "min hamimin," dari air panas. Maksudnya, setelah mereka memakan pohon zakum, mereka terpaksa perlu minum. Kenapa? Rasanya sangat tidak enak. Bayangkan panjenengan makan sesuatu, dikiranya itu adalah roti, ternyata pripun kira-kira, Pak? Kalau panjenengan makan pasti akan terasa, wah, kudu minum ini, harus minum. Kenapa? Kalau enggak, wah, sisa yang ada di mulut ini sudah ngeri sekali. Jadi panjenengan melihat suatu kue tar, numpuk gitu, wah, indah sekali. Langsung ngambil sendok di sendok. Ternyata peletong kebu yang dibentuk kue tar. Masya Allah, pasti panjenengan langsung cari minum itu, lari cari minum pasti. Nah, orang ahli neraka juga begitu. Sudah makan zakum, waduh, rasanya Masya Allah. Akhirnya mereka ngambil air panas, diminumlah. Nah, kalau sudah minum air panas, nasibnya bagaimana? Nasibnya akan brodol seluruh isi perutnya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Bisa dilihat nanti pada surat Al-Hajj ayat 20. "Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud," brodol seluruh isi perut mereka dan juga kulit-kulit mereka gara-gara minum air panas tersebut. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saya belum pernah menemukan, Pak, air panas di dunia yang kalau diminum isi perutnya brodol semua, saya belum menemukan. Ayat 68, "Tsumma," kemudian, "inna marji'ahum," sesungguhnya tempat kembali mereka adalah lailal jahim, sungguh kepada neraka jahim. Maksudnya gimana? Tempat kembali mereka kepada neraka jahim. Maksudnya mereka bolak-balik. Ada kalanya siksaannya adalah minum, ada kalanya siksaannya adalah api yang sangat panas. Jadi mereka pindah-pindah gitu. Kadang disiksa dengan minum yang panas, pindah lagi lari disiksa dengan api yang panas, sehingga nggak ada nikmatnya sama sekali. Maka tafsiran untuk ayat ini sama dengan surat Ar-Rahman ayat 44. Allah mengatakan, "Yatufuna bainaha wa baina hamimin an." Mereka muter-muter antara neraka dengan air yang sangat panas. Ini adalah tafsiran untuk kata-kata marji'ahum, kembali mereka. Maksudnya setelah di sana kembali ke sini, setelah di sini kembali ke sana. Jadi bolak-balik isinya siksa tok, nggak ada istirahat sama sekali. 69. "Innahum," sesungguhnya mereka, "alfau," mereka mendapati, "aba'ahum," nenek moyang mereka, "dhalin," sebagai orang-orang yang sesat, maksudnya orang-orang yang kafir, yang musyrik. "Fahum," lalu mereka, "ala atharihim," pada bekas-bekas mereka, "yuhra'un," mereka bercepat-cepat, yaitu mengikuti nenek moyang mereka. Ayat ini maksudnya menyebutkan kenapa mereka disiksa oleh Allah.
Jadi kok bisa disiksa masuk neraka, disuruh makan zakum, disuruh minum air panas? Apa sih tingkah mereka? Tingkah mereka di dunia adalah mengikuti ajaran nenek moyang, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita, jangan ikuti ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang itu ditimbang dulu, dilihat baik apa buruk. Wah, ini sudah turun-temurun, Pak. Kebiasaan kampung. Kebiasaan kampung. Kalau jelek ya harus ditinggalkan dong. Kebiasaan kampung, kebiasaan adat, apapun lah. Istilah disebutkan apalah. Istilah adat atau apa. Pokoknya kalau jelek, tinggalkan. Baik, lanjutkan. Jelek, tinggalkan. Baik, lanjutkan. Karena banyak umat Islam yang masih apa? Ikut-ikutan adat padahal tidak tahu dasar dalilnya sama sekali. Habis panen ada yang dipersembahkan ke Roro Kidul, ini sudah ada. Kemudian menyembelih kepala sapinya itu tidak dimasak tapi dilempar ke laut, ini untuk persembahan yang di sana. Itu adalah adat katanya. Adat jelek kayak begitu, syirik seperti itu nggak boleh. Maka adat baik silahkan lanjutkan, adat jelek silahkan ditinggalkan. Kalau tidak, maka kita bisa mirip dengan nasibnya orang-orang kafir ini. Fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka bercepat-cepat membebek terhadap adabnya nenek moyang mereka. Itu kata-kata yuhra'un menurut tafsiran yang paling terkenal. Ada lagi tafsiran yang lain. Yuhra'un diartikan berbuat bodoh. Fahum ala atharihim. Maka mereka mengikuti ajaran nenek moyang mereka, yuhra'un, yaitu berbuat bodoh mengikuti ajaran tersebut. Maksudnya nggak mikir, gitu. Mestinya adat itu dipikir dulu, adatnya baik atau buruk. Mereka nggak peduli mau baik mau buruk, pokoknya adat diikuti. Nah, itu berarti berbuat bodoh. Maka tafsiran yuhra'un kalau diartikan berbuat bodoh tidak ada masalah. Ada ulama tafsir yang mengartikan seperti itu. Ayat 71. Walaqad, dan sungguh telah sesat qablahum, sebelum mereka, aktsarul awwalin, kebanyakan dari orang-orang terdahulu. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang sesat itu lebih banyak daripada orang-orang yang mendapatkan hidayah. Karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk diberi hidayah menjadi muslim, kemudian kita diberi hidayah mau mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah bersabda, "Wa ma antum fisyirki." Tidaklah kalian wahai umat Islam kalau dibandingkan dengan orang-orang musyrik illa kasya'ratil bayda, kecuali seperti sehelai bulu yang putih fi jildis thawril aswad, pada tubuhnya sapi jantan yang hitam. Atau kasya'ratis sauda, atau seperti sehelai bulu yang hitam fi jildis thawril ahmar, pada kulitnya sapi jantan yang merah. Jadi sedikitnya umat Islam kalau dibandingkan orang-orang kafir seperti itu. Panjenengan bayangkan, Masya Allah, nggak kebayang itu sudah. Jadi banyak sekali orang-orang apa? Kafir. Manusia di dunia ini kan ringkasnya 3 kelompok nasabnya itu. Orang Arab, orang Romawi, sama orang Ethiopia. Nah, setelah itu bercabang-cabang dari 3 nasab itu, sebagaimana nanti akan kita bahas pada ayat terakhir insyaallah taala. Nah, yang terbanyak adalah orang-orang kafir dari 3 nasab tadi. 72. Walaqad, dan sungguh-sungguh arsalna, kami telah mengutus fihim, pada mereka, mungdzirin, para pengancam. Yang dimaksud para pengancam adalah para rasul-rasul, karena rasul tugasnya memberikan ancaman. Jangan kafir, kalau kafir masuk neraka, jangan kafir nanti dapat siksa. Rasul ada berapa? 315 rasul. Semuanya bertugas untuk mengancam. Kenapa Allah menurunkan para rasul? Rasulullah bersabda, la ahada ahabba ilaihil udhr minallah. Karena Allah itu sangat suka untuk menyampaikan alasan. Artinya gini, tidak mungkin Allah turunkan siksa tanpa memberikan rasul dulu. Karena kalau menurunkan siksa tanpa menyampaikan rasul dulu, orang-orang pasti akan protes. Gimana ya Allah? Kamu turunkan siksa kepada kami, padahal kami belum pernah mendengarkan penjelasan dari rasul. Nah, Allah tidak mau seperti itu. Maka Allah kasih alasan dulu. Ini saya kasih rasul supaya nanti kalau turun siksa kamu nggak punya protes sama sekali. Itulah ada sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak suka diprotes begitu sehingga Allah munculkan alasan. 73.
Fanzur, maka perhatikanlah, kaifa, bagaimana, kana adalah, akibatnya, al-munzirin, orang-orang yang diancam, yaitu orang-orang kafir yang diancam. Akibatnya bagaimana? Nggak bisa dibayangkan. Mereka habis ludes setelah dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang selamat? Ada. Allah mengatakan illa, kecuali ibadallahi, hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kekafiran. Itu makna mukhlasin. Jadi mukhlas itu apa? Yang terpilih atau yang diselamatkan dari kekafiran. Ibnu Abbas menafsirkan mukhlasin, istakhlasahumullah minal kufr. Allah selamatkan mereka, Allah pilih mereka selamat dari kekafiran. Itu kalau dibaca mukhlas. Bagaimana kalau dibaca mukhlis? Kalau dibaca mukhlis dari kata-kata ikhlas, berarti hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ikhlas maksudnya memurnikan ibadah untuk Allah alias tauhid. Kalau dibaca mukhlis, berarti diambil kesimpulan yang bisa menyelamatkan dari siksa adalah kalau kita tauhid. Tauhid itu tidak syirik. Berarti sebaliknya, kalau syirik, itulah yang menyebabkan kena siksa. Karena itu umat Islam jangan sekali-kali nyentuh syirik. Meskipun syirik-syirik kecil, hati-hati. Sholat 5 waktu, datang ke masjid, tapi punya simpanan keris di rumah. Ini keris sakti ini. Kalau saya nggak bawa keris ini bisa mati saya. Oh, syirik kayak begitu. Mati di tangan Allah kalau dikatakan di tangan keris. Syirik, hati-hati seperti itu. Buang kerisnya. Kalau nggak buang kerisnya, maka nanti tidak termasuk ibadallahil mukhlisin, hamba-hamba Allah yang ikhlas, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat 75 dan 76, Allah menceritakan kisah Nabi Nuh. Kenapa? Karena tadi Allah mengatakan bahwa kami sudah mengutus para pengancam. Nah, contohnya pengancam siapa? Contohnya Nabi Nuh. Kenapa yang disebutkan Nabi Nuh, bukan Nabi yang lain? Ketahuilah bahwa setelah ayat ini nanti akan ada cerita Nabi-Nabi yang lain. Tidak hanya Nabi Nuh. Nabi Nuh ada, Nabi yang lain ada. Tapi kenapa dimulai dengan Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama kali. Sebagaimana sahih dalam hadis yang sangat panjang disebutkan bahwasanya nanti di akhirat kaum muslim umat manusia ini kumpul di padang mahsyar. Setelah itu mereka bilang kepada Nabi Adam, wahai Adam, Anda itu kan bapak kami yang pertama. Anda itu dimuliakan oleh Allah, diciptakan langsung oleh tangannya Allah, tidak lewat mani bapak ibu kan. Nah, tolong sampaikan kepada Allah, kami tolong dibereskan dari padang mahsyar, susah di padang mahsyar. Keringat sangat banyak, matahari sangat dekat, kepanasan, tolong segera dibereskan, jangan dibiarkan ditelantarkan di padang mahsyar. Nah, maka Nabi Adam mengatakan, datang kepada Nabi Nuh, jangan kepada saya itu banyak dosa, saya makan buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya orang-orang datang kepada Nabi Nuh. Apa yang mereka katakan? Wahai Nuh, tolong doakan kepada Allah supaya kita dibereskan dari padang mahsyar. Engkau kan Rasul pertama. Nah, ini hadis sahih menunjukkan bahwa Rasul pertama adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Maksudnya Rasul pertama gimana? Maksudnya sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Nabi Nuh adalah Rasul pertama yang diutus untuk memerangi kesyirikan. Jadi masa-masa sebelum Nabi Nuh itu semua orang nyembah Allah. Termasuk Qabil yang membunuh Habil, itu enggak syirik. Dia nyembah Allah. Sayangnya dia itu punya penyakit iri dengki sehingga adiknya sendiri dibunuh. Nah, maka Qabil itu zahirnya wallahu alam, zahirnya masih beragama apa? Islam. Karena sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Nah, kalau betul bahwasanya Qabil itu masih beragama Islam, dia nyemplung neraka karena membunuh adiknya, tapi suatu saat nanti bisa selamat dari apa? Neraka karena Islamnya. Wallahu alam bissawab. Kembali ke sini. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh nadana telah menyeru kami Nuhun, Nabi Nuh, Rasul yang pertama. Fala ni'ma, maka sungguh sebaik-baik al-mujibun, orang yang mengijabai doanya. Maksudnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, maka Allah langsung ijabai doanya. Allah sebaik-baik yang mengijabai doanya. Doanya Nabi Nuh apa? Bisa dilihat nanti pada surat Al-Qamar ayat 10 dan seterusnya. Itu doanya Nabi Nuh.
Dia mengatakan anni maghlubun fantasir, ya Allah, saya dikalahkan, maka tolong saya ya Allah. Fafattahna abwaabas sama' bima'in munhamir. Kata Allah, kami pun buka pintu-pintu langit, menurunkan air yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Sementara bumi ini memancarkan air, semuanya menjadi pancaran air. Jadi tanah-tanah ini semuanya memancarkan air. Maka bertemu dua air dari atas dan air dari bawah. Akhirnya terjadilah sail atau banjir, yang banjir tersebut menurut pendapat para muhakkikin itu menyentuh seluruh muka bumi pada saat itu, termasuk di sumber ini dulu kena banjir Nabi Nuh. Ini menurut pendapat muhakkikin, seluruh bumi kena. Ayat 76, wa najjaynahu, dan kami selamatkan Nabi Nuh, wa ahlahu, dan keluarganya Nabi Nuh, minal karbi, dari kesusahan al-azim, yang besar. Apa maksudnya kesusahan yang besar? Ada dua tafsiran. Ibnu Katsir menyebutkan yaitu diselamatkan dari gangguan dan pendustaan dari kaumnya. Menyampaikan dakwah diganggu, dimusuhi, itu kan kesusahan, Pak. Nabi Nuh itu manusia biasa, diganggu itu ya susah. Nabi Nuh itu manusia biasa, didustakan ya susah, namanya manusia. Nah, diselamatkan oleh Allah dari itu. Pendapat yang kedua mengatakan al-karbil azim, susah yang besar, itu maksudnya tenggelamnya seluruh manusia dengan banjir tadi. Dua tafsir ini bisa kita pakai karena memang dengan sebab adanya banjir ini Nabi Nuh jadi tidak susah. Kenapa? Melihat kaumnya yang kafir disiksa oleh Allah. Jadi tenang hatinya. Alhamdulillah saya sudah ditolong oleh Allah. Sudah selesai urusan saya. Demikian juga diselamatkan dari banjir. Ini juga jadi tenang, nyaman hatinya. Yang diselamatkan siapa? Nabi Nuh dan keluarganya. Keluarganya siapa saja? Kata Imam Qatadah, ada 8 orang. 1 Nabi Nuh, 2 istrinya Nabi Nuh, 3, 4, 5 3 anaknya Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafith. Kemudian 3 terakhir adalah mantu-mantu Nabi Nuh, menantu-menantunya. Jadi Nabi Nuh sama istrinya, kemudian 3 anaknya dan 3 menantunya. Itulah yang dimaksud ahlahu, keluarganya Nabi Nuh. Ada 8 orang berarti totalnya. Apakah cuma 8 itu yang di dalam kapal? Tidak. Karena pada surat yang lain, surat Yunus ayat 73, Allah mengatakan, "Fanajjaynahu wa man ma'ah." Maka kami selamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang bersama beliau alias pengikut-pengikut beliau. Jadi yang diselamatkan siapa? Nabi Nuh, keluarganya, pengikutnya. Tapi ayat ini cuma menyebutkan keluarganya. Ayat yang lain menyebutkan pengikut-pengikutnya juga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anaknya Nabi Nuh ada 3. Sam itu adalah bapaknya orang-orang Arab. Yang kedua, Ham itu adalah bapaknya orang-orang Ethiopia, kulit hitam. Yang ketiga, Yafith itu bapaknya orang-orang Romawi, orang Eropa. Jadi ringkasnya, yang Arab ini nasabnya kembali kepada Sam bin Nuh. Yang hitam-hitam itu nasabnya kembali kepada Ham bin Nuh. Yang putih-putih Eropa itu nasabnya kembali kepada Yafith bin Nuh. Nah, dari 3 kelompok marga ini rata-ratanya adalah kafir, kecuali sedikit dari kalangan umat Islam yang mereka ibaratnya tadi adalah sehelai bulu putih pada tubuhnya sapi hitam. Nah, kita termasuk 1 bulu putih itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dihitung antara seluruh manusia, Bang, dari masa dulu sampai kiamat besok, nah rata-ratanya itu kafir. Sekarang kalau kita lihat di bumi saja, sekarang ini ada berapa miliar manusia, itu lebih banyak kafirnya daripada Islamnya. Bisa dibuktikan nanti. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari. Oh iya, tersisa 1 pembahasan. Imam Qatadah mengatakan keluarganya Nabi Nuh adalah salah satunya istrinya. Istrinya selamat. Muncul pertanyaan, bukankah istrinya Nabi Nuh kafir? Pada surat At-Tahrim ayat 10 Allah mengatakan, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut." Contoh orang kafir adalah istri Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nah, gimana nih? Kan bertentangan nih. Jawabannya adalah para ulama sejarah mengatakan Nabi Nuh punya 2 istri. Satunya kafir, namanya Walighah. Walighah ini dikatakan sebagai
jasus pertama di atas muka bumi. Mata-mata pertama di atas muka bumi. Karena dia memata-matai dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Tapi dia seorang munafik, menyembunyikan kekafirannya. Dia tampakkan seolah-olah sebagai apa? Seorang muslim. Ya mungkin kalau zaman sekarang kira-kira ya ikut pakai jilbab. Tapi sebenarnya apa? Hatinya kafir. Nah kira-kira Kan'an, anaknya Nabi Nuh yang kafir, kira-kira itu anaknya Walidhah tadi. Sementara ibu satunya, istri satunya adalah seorang mukmin. Nah ibu yang beriman ini, saya nggak tahu siapa namanya, nggak disebutkan. Tapi itulah ibu dari 3 anak tadi. Sam, Ham, dan Yafith. Nah saya malah bertanya sekarang, orang Jawa ini kira-kira keturunannya Sam, apa Ham, apa Yafith kira-kira? Mau nggak dijawab ya? Ireng yora, putih yora. Kalau putih kan berarti Yafith. Kalau hitam berarti kan Ham. Mungkin kita ini termasuk keturunannya apa? Sam. Itu tersama dengan orang-orang Arab. Orang Arab juga ada yang putih, ada yang hitam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.